Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kirap Sang Merah Putih. Masih bersama saya Fani Imaniar. Dan saya Davi Pratama yang tentunya sejak pagi menemani Anda di Kirap Sang Merah Putih. Tadi kita sudah saksikan bersama bagaimana prosesi kirap dimulai pada pukul 8 pagi dari Monas menuju ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Dan saat ini sudah mendarat di Sepinggan, Balikpapan. Dan sebentar lagi akan tiba di kawasan ibu kota Nusantara, Fani. Wow, kita melihat bagaimana situasi di wilayah Kalimantan Timur dari Balikpapan menuju ke Penajam atau Kabupaten Penajam Pasir Utara, tempat ibu kota Nusantara. Kita ada dan cuaca tampak cerah. Betul. Cuaca tampak cerah ini seakan mendukung prosesi kirap yang berlangsung hari ini. Semuanya lancar dan kita harapkan semua prosesnya lancar sampai nanti tiba di ibu kota Nusantara. Sambil saya juga ingin kembali menyapa rekan kami, Mukmin Aziz, yang saat ini juga beberapa kilometer lagi tadi katanya ya, 2 kilometer akan tiba di ibu kota Nusantara. Mukmin? Oke, belum tersambung nampaknya Fani. Namun juga tadi kita bisa saksikan bersama bagaimana perjalanan Mukmin ya melalui jalur utama menuju ke ibu kota Nusantara. Sementara jalur yang dilalui oleh rombongan kirap Sang Merah Putih dari bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi di dalamnya ini ternyata melewati jalur lain yang kalau berdasarkan pernyataan Mukmin atau pantauan Mukmin lebih lancar, sehingga estimasi kedatangan di ibu kota Nusantara lebih cepat dibandingkan rombongannya Mukmin di jalur utama. Betul sekali, paling tidak jalur yang dilalui oleh kirap ini bisa menghemat waktu 1 jam. Betul. 1 jam dibandingkan jalur utama. Lumayan Fani, 1 jam itu ya. Iya, apalagi kalau di Jakarta. Kalau 1 di jam Jakarta itu berharga 1 jam sekali. Sangat berharga sekali dalam kondisi yang macet-macet seperti itu ya. Nah, namun tadi juga kita bisa saksikan dari visualnya Mukmin Aziz juga tidak terlalu macet ternyata. Karena Mukmin sebentar lagi akan tiba di ibu kota Nusantara. Oke, Mukminnya sudah tersambung dengan kita pemirsa, dengan kami yang ada di studio saat ini. Kita langsung sapa saja. Selamat siang Mukmin. Iya Davi, Fani, selamat siang. Oke, Mukmin, mungkin bisa digambarkan saat ini posisi Anda berada di mana? Berapa lama lagi sampai di pusat atau sumbu ibu kota Nusantara? Ya, saat ini tepat pukul 14.30 Davi, Fani, saya laporkan saya sudah mulai memasuki kawasan inti pusat pemerintahan, di mana baru saja ini hujan mulai turun di kawasan inti. Terlihat gerimis juga mulai terlihat mulai turun di kawasan inti pusat pemerintahan. Kan jarak tempuh saya saat ini tinggal beberapa meter lagi akan masuk ke dalam kawasan inti, Davi, Fani. Ya. Suhu juga berkisar berapa, Mukmin, kalau boleh diinformasikan? Untuk saat ini kondisi cuaca memang terlihat mendung ya, dan gerimis juga udah mulai terlihat turun di kawasan ini. Seperti sebelumnya juga hujan pada siang hari, maksud saya juga hujan turun di kawasan ini. Dan ini saat ini kendaraan mulai mengular, terlihat beberapa kendaraan macet ya untuk menuju kawasan inti. Baik, Mukmin, Anda sudah masuk ke kawasan inti ya. Kalau dari pandangan mata Anda ketika memasuki kawasan inti ibu kota Nusantara, bagaimana persiapannya? Apakah di sana juga disambut oleh warga di sana mungkin, kemudian apakah ada yang khusus protokoler, kemudian juga ada dekorasi-dekorasi tertentu yang terlihat di sana? Belum hingga saat ini saya belum dapat melaporkan dan dapat informasi terkait situasi di dalam kawasan inti, sebab jalur yang saya tempuh memang berbeda dengan jalur penyambutan kirap dari warga dan siswa pelajar ya, Davi, Fani. Jadi artinya bahwa jalur ini merupakan jalur yang berbeda dengan jalur iring-iringan kirap. Tetapi dipastikan di dalam kawasan inti akan ada berbagai protokoler yang guna menyambut kedatangan kirap duplikat bendera pusaka, Davi, Fani.
Mukmin, kita tahan sebentar. Kita juga melihat visualisasi dari rombongan kirap Sang Merah Putih yang tampaknya saat ini memasuki wilayah atau sebuah jembatan. Ya. Di wilayah sebuah jembatan. Mungkin ada informasi jembatan apa yang sedang dilalui oleh rombongan kirap ini, Mukmin? Ya, jembatan tersebut merupakan jembatan Pulau Balang, penghubung antara Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan jembatan tersebut jadi alternatif memangkas jarak tempuh dari Kota Balikpapan menuju IKN, Fani. Jarak tempuhnya sendiri sesuai dengan yang disampaikan oleh pihak PUPR dan Presiden Joko Widodo, jarak tempuhnya dipastikan hanya mencapai 1 jam 30 menit. Ya, Davi, Fani. Oke, 1 jam 30 menit itu sangat signifikan sekali ya untuk memangkas waktu tempuh sebuah perjalanan. Tapi kalau kita lihat dari posisi Anda sekarang, Mukmin, menuju ke jembatan, kira-kira berapa waktu perjalanan, berapa menit waktu perjalanan di sana? Untuk menempuh jembatan Pulau Balang dari posisi saya saat ini bisa memakan waktu hingga 2 jam. Artinya 2 jam itu merupakan jarak tempuh yang normal tanpa ada kemacetan di jalan ya, Davi. Baik, kalau misalnya jarak tempuh atau waktu tempuh perjalanan biasa itu biasanya berkisar sekitar 2 jam. Dalam prosesi kirap kali ini karena melewati jalur khusus, ternyata hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam 30 menit. Begitu ya, Mukmin ya? Iya, benar. Baik. Mukmin, di posisi Anda saat ini Di lapangan, di situasi saat ini sendiri di kawasan inti, kendaraan tidak dapat bergerak saat ini. Arus kendaraan keluar masuk juga terlihat. Dan sebagian besar kendaraan ini memilih untuk masuk ke dalam kawasan inti. Artinya mungkin ini juga iring-iringan untuk kedatangan kirap bendera dan FIFA nih. Betul, ya, kami bisa melihat dari visual yang Anda tampilkan, Mukmin, bahwa Anda terjebak macet, kemudian ini bisa kita tafsirkan bahwa imbas. Asumsikan sementara. Iya, asumsi sementara adalah imbas dari rekayasa lalu lintas, karena sebentar lagi kirap akan memasuki kawasan inti dari ibu kota Nusantara. Tapi Mukmin, yang ingin saya tanyakan juga yang membuat kami penasaran, Mukmin, nanti upacara 17 Agustus kan akan digelar di ibu kota Nusantara. Mungkin Anda sempat mendapatkan informasi. Nanti apakah ada yang berbeda dengan upacara 17 Agustus sebelumnya, khususnya di ibu kota Nusantara? Informasinya seperti apa, Mukmin? Yang pasti informasi yang saya dapat berbeda, artinya dengan tahun sebelumnya. Di IKN ini merupakan upacara 17-an puncak peringatan HUT RI yang pertama kali dilakukan di luar dari ibu kota Jakarta ya, Davi. Dan kedua, upacara ini sendiri akan dilakukan di 2 tempat, di mana IKN dilakukan juga di Jakarta secara hybrid. Artinya memang ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ini juga sekaligus menjadi artinya warga Kalimantan Timur untuk berbangga ya. Artinya bahwa upacara puncak peringatan HUT RI juga bisa digelar di Kalimantan Timur, tepatnya di ibu kota negara. Dan juga dengan kemegahan bangunan baru ya, Davi. Oke. Seperti Istana Negara dan Istana Garuda. Oke. Mukmin, ini informasi yang juga sampai di Jakarta kemarin kan ketika bilah besi terakhir dari Istana Kepresidenan di ibu kota Nusantara ini berhasil dipasang. Maka ini menjadi simbol bahwa pusat pemerintahan sudah siap dipindahkan ke ibu kota Nusantara. Nah, dari pandangan Anda, seperti apa kesiapan dari Istana Negara ibu kota Nusantara untuk menyambut 17 Agustus? Persiapan sudah dilakukan jauh hari ya, termasuk menyiapkan lapangan upacara yang saat ini dari pantauan saya terakhir kemarin saya tiba di sini sudah sangat siap lapangan tersebut. Kemudian beberapa pekerja juga melakukan percepatan untuk
penyelesaian gedung-gedung Kemenko yang berada di sekitar lapangan upacara. Kemudian Istana Garuda juga dipercantik dengan ornamen-ornamen khas merah putih. Dan sementara di sisi luar pembangunan jalan, artinya jalan-jalan yang masih terlihat kurang memadai untuk dilintasi oleh kendaraan juga dikebut pengerjaannya untuk bisa dilalui dengan mulus pada saat HUT RI berlangsung, Gavi. Baik, Mukmin, nanti kita akan kembali menghubungi Anda, utamanya jika Anda sudah mendarat ya, atau sampai di pusat ibu kota Nusantara dalam waktu dekat ini. Tapi sebelumnya terima kasih atas informasinya, selamat kembali bertugas. Ya. Pemirsa, kirap bendera merah putih dan juga teks proklamasi sendiri dilaksanakan dari Monumen Nasional atau Monas Jakarta ke Ibu Kota Nusantara IKN hari ini. Ya, prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 kemerdekaan. Lapor kirap bendera merah putih dan naskah teks proklamasi siap dimulai. Laksanakan. Prosesi kirap diawali dengan penyerahan duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi yang ada di Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional dari Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada tim Purna Paskibraka. Maju, jalan, jalan. Tim Purna Paskibraka 2023 yang akan bertugas atau yang tadi bertugas sebagai pembawa bendera merah putih adalah Kacina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu yang bertugas sebagai pembawa teks proklamasi adalah Keila Azahra Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya bendera dan teks proklamasi dibawa menggunakan kendaraan taktis maung dengan iring-iringan dari Paskibraka DKI Jakarta, pasukan berkuda dan marching band. Iya, pemirsa, kirap bendera pusaka Sang Saka Merah Putih dan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia hari ini diberangkatkan menggunakan pesawat Boeing A7305. Ya, sebelumnya prosesi kirap diawali dengan penyerahan duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi yang ada di Monumen Nasional atau Monas Jakarta menuju IKN Kalimantan Timur. Dan berikut laporan Faisal Rinaldi dari Bandara atau Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Ya pemirsa, kami dari iNews TV berkesempatan untuk ikut dalam rombongan kirap dari Jakarta menuju ke IKN Nusantara. Dan dari Halim Perdana Kusuma atau Jakarta kami akan menaiki pesawat berjenis Boeing 737 dengan nomor penerbangan A7305. Dan nantinya di dalam pesawat kami bersama dengan rombongan lain. Ada sekitar 80 rombongan nantinya akan terbang dari Halim Perdana Kusuma menuju ke Bandara Sepinggan Balikpapan. Dan nantinya akan berangkat dalam rombongan atau iring-iringan dari Balikpapan menuju ke Ibu Kota Nusantara. Dan ini merupakan kesempatan khusus di mana kami akan ikut dalam rombongan atau iring-iringan mengantar bendera pusaka merah putih dengan juga teks proklamasi yang hari ini dikirap dari Monas. Kemudian juga ada sejumlah rute lainnya di Jakarta, mulai dari Bundaran HI, kemudian juga Semanggi, Pancoran hingga titik terakhir di Jakarta yang ini di Halim Perdana Kusuma, dan nanti akan langsung diterbangkan menuju ke Balikpapan dan nanti juga akan diiring-iringi menaiki mobil ke Ibu Kota Nusantara. Dan juga pemirsa, memang ini merupakan sejarah atau pertama kali kirap ini dilakukan sejauh dari Jakarta menuju ke Ibu Kota Nusantara, di mana pada tahun ini adalah pertama kali upacara kemerdekaan Republik Indonesia diadakan di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Dan sejumlah persiapan lainnya memang telah dilakukan jelang upacara kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024
nanti yang akan dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Kita nantikan bersama-sama pemirsa prosesi daripada kirap kemerdekaan 2024 Republik Indonesia ke-79. Dan kami saat ini masih di kirap Sang Merah Putih ya pemirsa. Kita tadi saksikan persiapan saat rekan-rekan yang bertugas di wilayah Jakarta ini ingin berangkat atau akan berangkat ke Bandara Seping dan Balikpapan menggunakan pesawat Boeing 737-800 milik TNI AU. Betul. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Deputi Bidang Protokol Pers dan juga Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana untuk membicarakan bagaimana persiapan penyambutan bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi di IKN. Selamat siang Pak Yusuf, bagaimana kemudian prosesi kirap yang dilakukan khususnya di Ibu Kota Nusantara Pak Yusuf? Bisa diceritakan kepada kami Pak? Ya, tentu saja kita semua mengucapkan Alhamdulillah. Hari ini sampai saat ini semuanya berjalan dengan lancar, bahwa kita kali pertama melakukan kegiatan kirap seperti ini. Bisa dibayangkan kirap itu yang biasanya prosesnya dari Monumen Nasional atau Monas ke Istana Merdeka, kali ini sangat bersejarah karena kirap itu dilakukan dari Monas di Jakarta menuju ke Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Sahabat saat ini juga kami masih memantau dengan tim di lapangan untuk mendapat informasi perkembangan terkini dari kirap yang sedang dilakukan tersebut. Baik, Pak Yusuf boleh ya sedikit informasi saja. Apakah Pak Yusuf saat ini berada di IKN juga bersama dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang juga bersama dengan jajarannya yang akan melaksanakan upacara 17 Agustus di sana, atau saat ini berada di Jakarta? Ya, tadi kami hanya melepas di Monas sampai dengan mengantar di Bandara Halim Perdana Kusuma. Sekarang posisi kami adalah di Istana Merdeka Jakarta sambil melihat perkembangan dan memantau jalannya kirap duplikat bendera Sang Merah Putih dan teks proklamasi. Kalau untuk persiapan penerimaan bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi di IKN sendiri seperti apa Pak Yusuf? Di ruangan mana, di gedung mana, dan prosesinya akan seperti apa? Ya, nanti duplikat bendera Sang Merah Putih dan teks proklamasi akan disimpan di ruang bendera di Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Kemudian nanti pada saat ketibaan iring-iringan kirap akan disambut oleh Paskibraka tahun 2023, kemudian juga oleh pasukan kehormatan dari teman-teman Pas Pampres di tangga utama Istana Negara. Oke, Pak Yusuf, yang membuat kita semua penasaran juga persiapan jelang upacara kemerdekaan 17 Agustus nanti. Karena upacara ini kan dilaksanakan di dua tempat berbeda, di Jakarta dan Ibu Kota Nusantara. Kemudian di waktu yang bersamaan. Boleh di-spill Pak bocorannya, persiapannya seperti apa dan akan seperti apa begitu Pak? Beda waktu juga ya? Iya, beda waktu juga. Betul, yang pertama adalah lapangan upacara Istana Negara. Kami mendapat perkembangan informasi terkini di lapangan bahwa lapangan Istana Negara telah siap 100% untuk digunakan sebagai tempat upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian juga kami telah menyiapkan tenda dan kursi, sound system, serta LED. Dan tadi betul acara akan diselenggarakan dalam bentuk hybrid dalam dua tempat begitu, sehingga kami memastikan jaringan harus tersedia dengan baik dan juga aman. Kami terus melakukan simulasi terkait dengan jaringan tersebut untuk memastikan nanti pada saatnya kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Begitu juga di Istana Merdeka Jakarta, kami terus melakukan persiapan-persiapan karena sama di sini juga kami menyediakan tenda, kursi, sound system, LED, dan lain sebagainya. Jadi kita menyiapkan satu banding satu di dua tempat yang berbeda, baik di Istana Negara maupun di Istana Merdeka di Jakarta.
Kalau untuk tamu negara sendiri, khususnya yang di IKN, Pak Yusuf, sudah ada list resmi RSVP yang mengatakan konfirmasi kedatangannya di upacara kemerdekaan IKN. Siapa saja dan bagaimana penerimaannya? Ya, dalam 1-2 hari ini, termasuk hari-hari kemarin, kami telah mendistribusikan undangan kepada tamu-tamu undangan yang akan hadir di Ibu Kota Nusantara di Istana Negara. Tentu sampai saat ini kami terus melakukan konfirmasi kepada beliau-beliau sehingga kita dapat menyiapkannya dengan pasti begitu. Tetapi kami dengan panitia lainnya telah menyiapkan akomodasi baik di Balikpapan maupun juga di Ibu Kota Nusantara, yakni di Hotel Nusantara. Kami juga terus melakukan komunikasi dengan maskapai penerbangan guna memastikan penerbangannya atau moda transportasi udara tidak terjadi hambatan atau masalah, karena bisa dibayangkan akan banyak sekali penerbangan, pemesanan tiket dan lain sebagainya, sehingga kerjasama yang baik ini dapat berjalan dengan baik dan kami terus mengontrol moda transportasi maupun akomodasi. Balikpapan, Kalimantan Timur juga ya, Pak Yusuf? Betul. Nanti mendarat di Balikpapan, di Sepinggan. Kemudian juga kami telah menempatkan tim di beberapa hotel di Balikpapan untuk memastikan bahwa tamu undangan yang bermalam di Hotel Balikpapan, kita siapkan bus dan kemudian sama-sama dengan pengawalan menuju ke Istana Negara di IKN. Baik, Pak Yusuf, kemudian ini kita tahu kirap hari ini pengamanannya luar biasa. Banyak sekali lembaga yang terlibat dan pihak-pihak yang terlibat. Bagaimana kemudian menjaga atau skema pengamanan dari kirap hari ini sampai nanti jelang detik-detik upacara kemerdekaan 17 Agustus nanti, Pak? Ya, tentu kami terus berkoordinasi dengan tim pengamanan, baik dengan Kodam maupun Polda, termasuk juga dengan Mabes TNI dan Polri, untuk sama-sama membuat skema pengamanan dan terus kita lakukan rapat koordinasi agar tidak ada dan tidak boleh ada kejadian apapun selama peringatan detik-detik peringatan upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Ini nanti untuk upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 akan hadir di Istana Merdeka atau terbang ke IKN juga? Ya, kami akan ke IKN. Oke. Ada informasi mungkin Pak, spill dikit, apakah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, kemudian seluruh tamu undangan dan juga tamu negara akan sama seperti tahun 2023 yang lalu, menggunakan baju adat dan juga baju daerah? Ya, tentunya beliau akan hadir dengan menggunakan baju adat begitu. Namun kami belum dapat menyampaikan baju adat apa yang akan dipergunakan oleh beliau. Tapi semua undangan kami harapkan menggunakan pakaian adat tradisional agar kelestarian itu tetap terjaga dan kita sangat hormat kepada adat istiadat yang begitu luhur yang telah kita miliki. Jadi tetap ada ya euforia dan juga ingar-bingar baju-baju adat daerah. Betul. Di tahun 2024 ini. Nah, biasanya baju adat kan mengandung filosofi, termasuk rangkaian kegiatan hari ini. Kirap bendera tentu mengandung nilai filosofi tersendiri. Pak Yusuf, sebenarnya seperti apa nilai filosofi yang memang penting dipahami oleh kita semua dalam prosesi kirap bendera dan juga teks proklamasi hari ini, Pak? Iya, seperti yang kita lihat ya, bahwa banyak sekali elemen masyarakat maupun institusi yang terlibat di kirap ini bagi kami adalah mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong bangsa Indonesia. Kita bahu-membahu mempunyai tanggung jawab yang sama untuk mensukseskan pagelaran kegiatan di bulan kemerdekaan ini. Itulah antara lain filosofi mengapa kirap ini jadi begitu sangat penting, dan ini juga merupakan rangkaian dari kegiatan dalam rangka peringatan detik-detik proklamasi. Setuju, Pak Yusuf. Baik, Pak Yusuf, terima kasih banyak atas waktunya dalam spesial program Kirap Sang Merah Putih
siang hari ini di iNews. Salam sehat selalu Pak Yusuf, jaga kesehatan, jaga stamina tentunya jelang acara besar ini di Agustus. Siap. Sampai ketemu lagi di 17 Agustus. Pak Yusuf, mudah-mudahan kita bisa berbincang kembali. Terima kasih. Selamat siang, sehat selalu Pak Yusuf. Selamat siang, sampai jumpa. Pemirsa, kita akan jeda sesaat ya, Davi dan juga pemirsa. Tetaplah bersama kami saat Kirap Sang Merah Putih kembali.